Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang telah menyertai kami saat kami beristirahat sepanjang malam. Dan oleh anugerah Tuhan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami sejenak ingin merenungkan membaca firman-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dalam Markus pasal 6 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara, ayat ini difahami dalam konteks belas kasihan Kristus terhadap umat manusia yang kehilangan arah tanpa ada pemimpin rohani yang benar. Dalam ayat ini dikatakan Yesus melihat orang banyak. Dan orang banyak itu mengikutinya dan hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Hal ini mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih terhadap umatnya, terutama mereka yang terlantar secara rohani. Belas kasihan Allah ini adalah merupakan cerminan dari anugerah Allah yang tidak bergantung pada usaha manusia, tetapi murni berdasarkan kehendak Allah sendiri. Domba yang tidak mempunyai gembala adalah ungkapan yang menunjukkan kondisi rohani bangsa Israel saat itu. Pemimpin agama mereka seperti orang Farisi dan ahli Taurat gagal membimbing mereka kepada kebenaran sejati. Dalam pemahaman ini, ayat ini menggambarkan kebutuhan manusia akan gembala sejati, yaitu Kristus sendiri. Tanpa Kristus, manusia tersesat di dalam dosa dan tidak dapat menemukan jalan kepada Allah. Respon Yesus terhadap kebutuhan rohani orang banyak bukan hanya dengan mujizat atau pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi mengajarkan firman Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa firman Allah adalah sarana utama untuk membawa manusia kepada keselamatan dan mengenal akan Tuhan. Saudara terkasih, Kristus adalah Raja dan Gembala gerejanya. Ayat ini menggambarkan bagaimana Yesus memimpin umatnya dengan firman yang merupakan otoritas tertinggi bagi kehidupan orang percaya. Marilah kita mengandalkan Kristus sebagai satu-satunya gembala yang sejati. Dan kita menyadari pentingnya firman Tuhan sebagai makanan rohani, sehingga kita boleh berakar kuat di dalam Kristus serta kuat menghadapi badai hidup ini. Mari kita meneladani belas kasih Yesus di dalam melayani sesama dan khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan. Saudara, mari kita memohon pertolongan Tuhan agar hati kita juga diberikan belas kasih khususnya bagi orang-orang yang terhilang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau datang ke dalam dunia ini untuk mencari kami yang berdosa. Tuhan, kiranya kami juga diberikan kepekaan serta hati yang terbuka yang mau bercerita tentang Engkau kepada orang-orang yang kami jumpai. Ya Tuhan, kami rindu agar kami memiliki belas kasihan seperti Tuhan, yang hati kami digerakkan oleh anugerah Allah untuk dapat membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Mereka mengenal-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, terima kasih. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dan biarlah dalam pekerjaan yang kami lakukan, apapun aktivitas kami, di sana kami boleh menjadi berkat dan menceritakan karya Tuhan yang indah, yang membawa orang-orang untuk rindu mengenal dan mempercayai-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.